Baik, selamat malam Kak Juni dan Kak Herlin. Halo Kak Herlin dan Kak Juni. Iya, Kak. Ya, sambil menunggu teman-teman lain, kita mulai saja. Eh, Kak, sebelum kita mulai, silakan satu orang membawa atau membuka kegiatan ini dengan doa dulu. Silakan Kak Herlin saja yang buka, nanti Kak Ulfa yang tutup. Silakan Kak Herlin. Ya, selamat malam Kak Pasi, Kak Jun. Kita akan memulai proses kuliah kita di malam hari ini, mengawali akan segala proses kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, di mana Tuhan sudah melindungi dan menyertai kami hingga kami boleh ada sampai malam hari ini dengan kondisi dan kesehatan yang begitu baik. Kami akan ada dalam proses kuliah kami. Tuhan curahkan Roh Kudus menyertai akan segala kehidupan Kakak Fasi dengan segala kesiapan materi yang akan beliau sampaikan bagi kami, serta siapkanlah kami yang ada di room ini sebagai peserta untuk menerima akan segala materi yang disampaikan agar bermanfaat bagi kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami ke depan. Kami dasari segala proses perkuliahan kami di malam hari ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik kakak-kakak sekalian, tidak terasa ya, kita sudah hampir mencapai akhir dari kegiatan kita ini, pelatihan ini, PKG PJOK. Ini merupakan Zoom yang ketiga terakhir ya. Jadi ada masih 2 kali Zoom sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Jadi setelah 1 kali ini ada 2 kali lagi. Lalu selesai sudah kegiatan uh, diseminasi PKG PJOK ini. Nanti uh, kakak-kakak akan uh, berproses berlanjut sesuai dengan pengalaman yang sudah kakak dapat di kegiatan ini di tempat tugas kakak masing-masing. Baik, secara garis besarnya kakak sekalian, ada 2 agenda kita di saat ini, di malam hari ini, terkait dengan yang minggu kemarin itu atau minggu sebelumnya kakak sudah membuat perencanaan tindak lanjut ya, di Kombel masing-masing. Dan sekarang kita akan mencoba untuk merefleksikan itu atau memberikan umpan balik terkait dengan perencanaan atau rencana tindak lanjut ini. Itu merupakan agenda yang pertama ya. Jadi umpan balik atau refleksinya itu di agenda yang pertama. Nanti di agenda yang kedua itu merupakan agenda yang selanjutnya, yang dimana terkait dengan tugas KKK yang berikutnya. Ini tugas merupakan tugas yang terakhir, yang lanjutannya nanti ini merupakan tugas yang terakhir. Itu merupakan tugas bukti karya ya. Jadi semua hal yang kakak sudah lakukan selama 3 bulan ini
kakak akan buat dalam bentuk bukti karya. Jadi apa saja yang kakak buat nanti ada pengantarnya ya. Jadi saya akan menjelaskannya secara teknisnya juga terkait dengan tugas yang terakhir ini, yang berikutnya itu juga untuk bisa diupload di uh, platform Merdeka Belajar di Kemendikbud ya, atau PMM Kemendikbud, dan bisa diakses di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, kakak sekalian. Jadi ini merupakan salah satu praktik baik yang nanti kakak akan bagikan. Jadi kontribusinya itu sangat besar terhadap PJOK. Jadi bisa diadaptasi atau bisa diadopsi oleh seluruh guru PJOK di Indonesia. Nanti juga saya akan jelaskan teknisnya ya. Secara teknisnya harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan atau yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud lewat PMM itu, kakak sekalian. Jadi itu merupakan agenda yang kedua. Jadi kakak sekalian, ini merupakan umpan balik ya, masuk di agenda pertama. Ini merupakan umpan balik atau tindak lanjut yang akan kita bahas bersama. Baik kakak sekalian, ini merupakan tujuan sesi kita di hari ini. Jadi yang pertama itu mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang dibuat dengan melibatkan komunitas belajar sekolah atau KBS. Yang kedua, kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya dalam bukti karya pada kolom platform PMM yang berhubungan dengan materi selama mengikuti PKJ PJOK. Ini agenda kita di sesi ini, presentasi RTL, umpan balik, lalu yang ketiga itu penyampaian pengantar bukti karya atau bukti karya, unggah bukti karya di PMM dan tugas RTL penilaian ini di lini ini. Nah, kita berpindah di agenda yang pertama ya, terkait dengan presentasi RTL ini. Baik, kakak silakan, siapa yang mau duluan mau presentasikan hasil RTL-nya, silakan kak. Kak Herlin silakan. Oke, Kak Fasil. Sebentar Kak Herlin ya. Saya menampilkan punyanya Kak Herlin dulu. Silakan Kak. Iya, terima kasih Kakak Fasil
serta teman-teman yang ada dalam room ini, saya akan mencoba atau akan menyampaikan rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru. Hasil karya ya, judul saya itu Senam Kreasi Menghasilkan Karya. Rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK kelas 009 atas nama Herlin Bakar Besi SPD. Berikutnya itu dia judul programnya itu ya menghasilkan karya. Dia punya latar belakangnya itu latar belakang itu ada 4. Yang pertama itu pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani, menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Yang kedua, dari latar belakang yaitu senam irama adalah contoh pembelajaran gerak yang di dalamnya terdapat 4 konsep gerak, yaitu apa yang bergerak, yang konsep tubuh, ke arah mana gerak dilakukan, konsep ruang, bagaimana gerak dilakukan, konsep usaha, serta dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan, konsep keterhubungan. Berikut latar belakang yang ketiga. Latar belakang yang ketiga yaitu murid merasa bosan senam yang ditentukan ke sekolah. Latar belakang keempat, murid-murid yang cenderung melakukan gerak dan berolahraga serta ketergantungan bermain gadget. Kita berpindah pada tujuan program. Tujuan program di sini ada 5. Yang pertama, untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, untuk meningkatkan kesiapan belajar murid. Yang ketiga, untuk meningkatkan kreativitas murid. Yang keempat, untuk menumbuhkan bakat dan minat murid. Yang kelima, untuk melatih kepemimpinan murid. Berikut berpindah pada poin capaian langkah-langkah yang diharapkan. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama itu dia sudah tentukan tanggalnya, yaitu tanggal 22 sampai 24 itu Agustus itu dia merancang RTL dan sosialisasi ke KBS. Yang berikut tanggal yang berikut itu 1 sampai 3 September itu persiapan PBL. Yang berikutnya ketiga 6 sampai 13 September itu pelaksanaan pendampingan PBL. Yang berikut 14 sampai 15 September itu persiapan gelar karya atau pelaksanaan. Yang berikut 20 September itu mulai pelaksanaan. Dia punya langkah-langkahnya itu yang pada poin merancang RTL dan sosialisasi ke KBL, yaitu membuat rancangan RTL dan mempresentasikan program RTL di KBS untuk mendapatkan pengakuan, masukan dan umpan balik. Dia punya poin yang berikut, langkah yang berikut itu dia informasi terkait dengan merancang RTL dan sosialisasi itu dia menginformasikan program RTL kepada murid dari kelas 4 sampai kelas 6. Kita berpindah ke langkahnya yang berikut, yaitu melaksanakan RTL bersama murid serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek. Lalu yang berikut langkah yang keempat dari capaian, yaitu mengecek persiapan dan kemajuan belajar murid serta mempersiapkan penampilan murid. Dan capaian langkah yang
5. Menampilkan hasil karya atau penampilan senam irama. Kita berpindah ke yang berikut, yaitu capaian langkah-langkah yang diharapkan. Capaian yang diharapkan itu ada capaian dia terdiri dari 3 poin. Menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kedua, menciptakan kerjasama murid. Yang ketiga, membentuk rasa tanggung jawab. Dia punya langkah-langkah yaitu terdiri dari 2 poin. 1, curah pendapat bersama murid serta ide program yang dipilih. Poin yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid tentang rencana pengembangan program. Dia punya yang poin yang berikut, antara capaian langkah-langkah ada dia punya hasilnya. Hasilnya itu dia ada 2. Yang pertama, terbentuknya murid yang kreatif, sehat, dan bugar. Yang kedua, tumbuh bakat dan minat serta dapat terbentuknya jiwa kepemimpinan murid dan dapat melatih kolaborasi murid. Berikut kita pindah ke struktur program dan mitra. Struktur program yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama itu target dari program sesi Mekar kelas 4 sampai dengan kelas 6. Poin yang kedua, program sesi Mekar dilaksanakan setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat setiap bulannya dari jam 7 sampai dengan jam 7.45 WIB. Poin yang ketiga, guru mengkoordinasikan pembagian tugas dari masing-masing kelas serta tugas yang diemban supaya tidak menjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Poin yang keempat, pelaksanaan kegiatan adalah masing-masing kelas bergantian dan saling berkoordinasi. Poin yang kelima, petugas dokumentasi harus mencatat setiap hal yang dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan tersebut sebagai portofolio kelas. Yang berikut dari struktur program selesai, kita pindah ke mitra. Mitra itu ada 4, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik. Kita berpindah ke kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu ada 4. Poin yang pertama, modal manusia, kepala sekolah, rekan guru, murid. Modal kedua, kapasitas kedua itu modal sosial, kolaborasi dengan warga sekolah. Kapasitas ketiga yaitu modal fisik, di sini halaman sekolah. Kapasitas yang keempat yaitu modal politik, di sini kebijakan sekolah. Kita pindah pada rencana evaluasi. Rencana evaluasi di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu dari rencana evaluasi adalah kepala sekolah melakukan monitoring jalannya kegiatan program sesi Mekar. Yang kedua, guru mata pelajaran pendidikan jasmani selaku penanggung jawab dan mengevaluasi program yang telah berjalan. Poin yang ketiga, melakukan refleksi mingguan setelah kegiatan berlangsung. Poin keempat, membuka angket murid secara berkala untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang telah berjalan. Kita pindah ke poin yang berikut, yaitu poin yang terakhir dari yang saya buat, yaitu kemungkinan tantangan yang dihadapi itu ada 2. Tantangan yang pertama itu dalam pelaksanaan program sesi Mekar sangat dibutuhkan adanya kolaborasi dan komunikasi dengan semua warga sekolah dalam
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Tantangan yang kedua yaitu konsisten dalam menjalankan tugas karena melibatkan semua warga sekolah. Sekian dan terima kasih. Di bagian bawah itu terlampir notulen dan daftar hadir serta di bawah yaitu dokumentasi. Terima kasih Kakak Fasil dan teman-teman yang ada dalam room. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Kak Herlin. Baik Kak Herlin, tadi di RTL ini kayaknya masih kurang evaluasi. Evaluasinya belum ada Kak. Tapi sudah baik. Siap, hasil mohon diperiksa kembali dan diberikan masukan atau Baik, nanti apa namanya? Ini merupakan proyek P5 ya. Jadi kalau dilihat dari yang sudah ditampilkan tadi itu kakak-kakak sekalian, ada ini di beberapa poin ini pelaksananya ini sebenarnya direncanakan itu tanggal berapa? Ini Agustus 2024 berarti sudah lewat ya. Sudah lewat. Seharusnya ini di 2025 mungkin di Januari atau Februari untuk program kedepannya seperti itu Kak Herlin. Iya Pak Fasil. Karena ini merupakan program P5 di dalam ini kan prosesnya ini kan merupakan program P5 Kak atau jadi kalau di program P5 berarti harus juga menampilkan apa namanya temanya apa, harus ada temanya juga. Jadi kalau program P5 ini mempunyai apa namanya elemen atau sub elemen yang tersendiri ya. Jadi elemen dan sub elemen atau temanya itu tersendiri. Jadi karena prinsip utamanya itu adalah kolaborasi, jadi walaupun idenya dari Kak Herlin sendiri, berarti harus juga ada keterlibatan dari guru-guru mata pelajaran yang lain sebagai kolaborasi antara guru-guru di tempat tugasnya Kak Herlin. Jadi di sini kita bicara proyek ya, jadi secara garis besarnya itu Kak, asesmennya itu juga atau penilaiannya itu juga terkait dengan dimensi atau elemen atau subelemen dari P5 itu sendiri. Jadi rubrik penilaiannya itu juga nanti tersendiri, lalu atau observasinya itu juga tersendiri terkait dengan proyeknya. Tetapi ketika masuk di dalam spesifikasinya atau setiap mapelnya yang bekerja sama itu mereka membuat rubrik-rubriknya tersendiri. Jadi misalnya bahasa Indonesia rubriknya tersendiri. Nanti di dalam rubrik itu ada penilaian keterampilan, penilaian sikap, penilaian pengetahuan terkait dengan apa yang sudah didapat oleh anak didik terkait dengan proyek ini yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran atau materi pelajaran masing-masing. Jadi kalau akan terlaksananya kegiatan proyek ini pasti akan melibatkan
banyak guru, jadi timnya itu, tim intinya itu, tim besarnya itu akan menilai terkait dengan pelaksanaan proyek ini. Jadi secara garis besarnya, secara skop besarnya, itu mereka menilai terkait dengan temanya, subtemanya itu nilainya sendiri. Lalu nanti di apa namanya terkait dengan proyeknya atau tim-tim kecilnya itu di mata-mata pelajarannya itu, mapel masing-masing itu mereka juga akan membuat rubriknya masing-masing juga. Jadi kakak bisa atau di PJOK bisa mengadopsi dari penilaian otentik yang sudah didapat kemarin, lalu kakak bisa memodifikasi dia sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam proyek ini kakak. Oke kakak, terima kasih ya. Mungkin ada tambahan yang lain dari kakak yang lain, silakan. Apakah ada tambahan dari kakak yang lain, silakan kak. Terkait dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Kak Herlin tadi. Jadi saya harapkan untuk kakak yang lain, untuk karena ini sudah mau hampir habis kegiatannya, saya menghimbau lagi untuk kakak yang belum mengumpulkan tugas, tolong diselesaikan tugas-tugasnya mulai dari modul yang 1 sampai dengan yang sekarang ini, kakak sekalian. Jadi harap untuk lebih aktif lagi ya, karena ini sudah mau selesai di bulan Desember ini. Jadi kakak sekalian, RTL ini adalah singkatan dari rencana tindak lanjut. Ini adalah sebuah rencana yang dibuat setelah adanya suatu evaluasi atau penilaian terhadap suatu program, proyek atau kegiatan. Jadi eh, setelah kakak buat rencana yang kemarin itu, kakak akan mempresentasikan itu di eh, Kombel kakak bersama dengan teman-teman guru dan kepala sekolah. Ini disebut dengan rencana tindak lanjut. Nanti di situ dievaluasi dan diberikan penilaian terkait dengan program atau kegiatan yang bukan itu untuk dijalankan. Jadi itu merupakan sesuatu yang perlu dikerjakan ya kakak ya. Jadi kalau umpan balik dari RTL itu adalah proses memberikan informasi atau masukan mengenai pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana tersebut berhasil dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi, dan apa saja yang perlu dilakukan dalam perbaikan ke masa depan. Jadi di dalam kakak akan mempresentasikan itu kepada teman-teman guru di dalam kombel atau di dalam komunitas belajar sekolah, itu pasti ada umpan balik dari teman-teman dan kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan dari kegiatan atau yang proyek yang kakak rencanakan ini. Baik kakak sekalian, ya, ini merupakan ada 2 pertanyaan atau ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan apa yang sudah kakak buat. Jadi kita dalam 2 jam atau 1 jam ke depan itu kita akan sebentar ya. Model pembelajaran apa yang paling efektif untuk Anda dalam membantu Anda memahami materi RTL yang dibuat, lalu jelaskan.
Strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam menyusun RTL? Jadi sebenarnya ini merupakan pertanyaan pemantik ya untuk kakak. Dalam memberikan umpan balik terhadap RTL-nya itu. Nah, Helen mungkin silakan. Jadi ada 3 model pembelajaran terkait dengan pendidikan gerak, lalu yang kedua pendidikan kebugaran, yang ketiga SEM. Jadi di dalam RTL kakak ini kakak pakai yang mana dari 3 model pembelajaran ini? Lalu dijelaskan. Lalu nanti di strateginya apa yang kakak pakai? Silakan Kak Herlin. Kak Fasil, pertanyaannya apa ya? Beta tadi ada ke belakang sebentar. Ini terkait dengan pertanyaan ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, model pembelajaran apa yang paling efektif menurut kakak dalam membantu kakak memahami RTL yang dibuat? Jadi ada 3 model pembelajaran kan, yang pembelajaran pendidikan gerak, habis itu eh, pendidikan kebugaran jasmani, lalu yang berikut lagi SEM. Jadi 3 model pembelajaran itu yang paling efektif menurut kakak itu yang mana yang kakak pakai? Lalu kakak jelaskan. Nanti berikut lagi strategi apa yang kakak gunakan untuk mengatasi kendala yang kakak temukan dalam menyusun RTL ini. Silakan kak. Mungkin ada yang guru yang tidak setuju, lalu kakak pakai strategi apa, pendekatan seperti apa dengan silakan kak. Ya, Kak Fasil, saya mungkin mencoba menjawab yaitu mode pembelajaran yang paling efektif menurut saya dalam memahami materi ETL ini yang dibuat itu mungkin saya lebih ini ke mode pembelajaran kebugaran gerak karena saya melihat kayak bukan beta sih mau mengambil resiko di di SEM ya, tapi beta kayak lebih pas saja kalau ada dalam model kebugaran gerak. Di situ kayak beta lebih ada kolaborasi yang baik antara apa yang beta sampaikan ke siswa itu kayak beta rasa kayak mempermudah beta begitu. Kayak pas lah begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya itu eh, ke depannya itu beta akan berupaya dan mencoba untuk ada dalam model pembelajaran SEM. Beta kayak tertarik cuma kayaknya butuh waktu yang pas saja karena mengingat rentang waktu yang katong dapat dan rentang waktu persiapan untuk katong ada masuk dalam bulan-bulan akhir semester kayaknya belum ini jadi beta akan berusaha untuk mencoba nanti di proses pembelajaran SEM karena beta lihat juga terkait dengan dia punya proses pembelajaran SEM itu menarik. Ada keterlibatan semua pihak di dalamnya yang peserta didik. Jadi beta akan mencoba untuk melakukan itu. Kalau Tuhan sayang di semester yang baru beta akan mencoba dalam proses itu supaya beta tidak vakum saja. Selama ini beta gunakan yaitu cuma metode kebugaran saja yang beta
lakukan terhadap anak-anak. Nah, mungkin itu untuk sementara dari beta Kak Fasil. Nanti ada ini beta tambahkan lagi kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Herlin. Ini ada permintaan dari Kak Juni. Kak Herlin tolong ulang kembali jelaskan di struktur mitra. Struktur mitra. Saya tampilkan ulang ya Kak Herlin ya. Nah ini, silakan Kak. Mungkin Kak Juni belum jelas di sini. Silakan Kak Herlin. Lupa lagi. Terima kasih Kak Fasil serta eh, Kakak Jun. Terima kasih untuk apa bukan pertanyaan sih, tapi pengulangan kembali terkait dengan struktur program dan mitra. Kakak Jun, beta akan mengulang kembali apa yang Kakak Jun tanyakan. Mungkin di saat beta sampaikan mungkin terlalu cepat, jadi Kakak Jun juga belum bisa mendengar mungkin dengan seksama. Beta akan mengulangi struktur program dan mitra itu. Di sini kita masuk dalam struktur program. Struktur program itu dia ada 5 poin. Poin yang pertama itu target dari program sesi Mekar itu tertuju pada anak-anak kelas 4 sampai dengan anak-anak kelas 6. Yang poin yang kedua itu program sesi Mekar dilaksanakan setiap hari Jumat minggu kedua dan keempat setiap bulannya pada jam yang sudah ditentukan, yaitu pada jam 7 sampai dengan jam 7.45 WIB. Poin yang ketiga dari struktur program adalah guru mengkoordinasikan pembagian tugas dari masing-masing kelas serta tugas yang diemban supaya tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Poin yang keempat, pelaksanaan kegiatan adalah masing-masing kelas secara bergantian dan saling berkoordinasi. Poin yang kelima dari struktur program adalah petugas dokumentasi harus mencatat setiap hal yang dilakukan dalam kegiatan sebagai portofolio kelas. Kita berpindah pada mitra. Mitra di sini dia terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama itu modal manusia. Poin yang kedua itu modal sosial. Poin yang ketiga itu modal fisik. Dan poin yang keempat adalah modal politik. Demikian Kakak Fasil, Kakak Jun, beta sudah mengulang kembali apa yang Kakak Jun tanyakan. Beta mohon maaf sekali lagi, mungkin di saat penyampaian tadi beta terlalu cepat atau intonasi bacanya terlalu terburu-buru sehingga Kakak Jun tidak bisa menyimak dan mendengar dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Herlin. Apa Kak Jun sudah bisa mengerti Kak? Terkait dengan apa yang sudah disampaikan Kak Herlin.
Baik kakak sekalian, jadi terima kasih untuk Kak Herlin. Kita akan masuk di agenda yang berikutnya terkait dengan bukti karya ini, kakak sekalian. Jadi ini merupakan alur dari aktivitas bukti karya di LMS diseminasi kakak sekalian. Jadi peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Nah, menu semua modul ini lalu masuk di aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, yaitu unggah draft bukti karya, lalu berikut refleksi bukti karya, dan berbagi bukti karya. Jadi kakak nanti lihat di dalam modul dalam LMS di kakak masing-masing. Jadi di sini ada unggah modul bukti karya ini, nanti kakak unggah hasil bukti karyanya, kakak unggah di sini. Lalu nanti kita refleksikan bersama. Selesai itu baru berbagi. Kalau misalnya di dalam refleksi ini dan sudah diperiksa oleh fasilitator dan dianggap sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh kementerian atau Kemendikbud ini, berarti kakak bisa berbagi bukti karya itu. Jadi ini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS, mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi unggah. Jadi Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada halaman LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Ini merupakan unggah bukti karya ya. Kampung tampilannya ini kakak-kakak sekalian. Jadi perhatikan periode pengumpulan bukti karya. Yang kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make copy untuk menyalin atau mengunduh lembar pernyataan. Jadi lembar pernyataan ini nanti kakak bisa lihat sini. Ini yang pertama, perhatikan periodenya ini kakak-kakak. Ini perhatikan periodenya. Lalu nanti yang kedua ini lembar pernyataannya ini kakak-kakak nanti ambil di sini. Di tampilan yang kedua ini kakak-kakak perhatikan dengan baik. Nah ini di copy saja. Lalu yang ketiga itu klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Jadi selesai kakak ambil lembar pernyataan ini, nanti kakak lampirkan juga bersama dengan hasil bukti karyanya, itu baru dikirim atau diunggah melalui cara yang ketiga ini, dikerjakan ini. Jangan kakak unggah pernyataan ini langsung kakak kerjakan di sini, tidak. Nanti kakak surat pernyataan ini juga nanti dilampirkan bersama dengan hasil bukti karya yang kakak akan unggah itu. Berikut merupakan tampilan pernyataan lembar bukti karya kakak ya. Nah di sini dari peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dengan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya, jadi ditampilkan bersama. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS itu pada tautan berikut yang tadi itu. Jadi kakak sekalian, ini nanti kalau misalnya di sini dalam bentuk
Ini mencegah untuk tidak ada plagiasi ya atau copy pas dari orang lain begitu kakak. Atau yang ini tidak mengandung unsur pornografi misalnya di dalam ini. Nah, nanti kakak centang saja. Jadi saya menyatakan bukti karya ini saya unggah rangkaian program pengembangan kompetensi guru juga original saya bukan merupakan hasil plagiasi atau karya orang lain. Jika kemudian hari saya terbukti plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus di PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kakak ini merupakan bentuk pernyataan ya, mengikat ya. Jadi jangan copy paste, jadi buat sendiri. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta kepala sekolah terkait dengan pengambilan gambar. Jadi kalau misalnya kakak ambil video harus centang di sini. Jadi saya menyatakan bahwa saya meminta persetujuan lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar video dan mempublikasikannya pada media online dan kepentingan pembelajaran. Kalau misalnya di sini ya harusnya di sini juga dicentang. Jadi saya menyatakan bahwa pengambilan gambar video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Jadi nanti kakak sesuaikan saja dengan kalau dilakukan tapi yang paling utama nih yang ini, yang terakhir ini dicentang. Berikut ada 3 model atau kategori bukti karya yang nanti kakak buat. Jadi nanti dari 3 ini kakak pilih yang salah satunya. Jadi ketiga bukti karya ini kakak pilih yang salah satunya. Jadi kalau misalnya berbagai praktik baik, berarti harus ada unggahan video dan PDF-nya. Kalau misalnya praktik pembelajaran atau video mengajar itu, berarti ada video pembelajarannya juga dan PDF-nya. Yang terakhir itu ada RPP atau modul ajar, itu hanya PDF-nya saja kakak sekalian. Jadi yang pertama itu terkait dengan praktik baik. Jadi praktik baik itu materinya itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain yang dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi materinya itu terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini nanti berbagi praktik baik itu. Misalnya kakak mau bikin praktik baik, berarti kakak bisa kumpulkan atau di KKG ya, di KKG PJOK, kakak bisa kumpulkan, kakak bisa kasih dalam bentuk materinya di situ. Jadi kasih penjelasan tentang keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik itu yang benar itu yang seperti apa. Yang sudah kakak dapatkan di kegiatan PKG ini, ya kakak imbas atau kakak mengimbaskan itu di teman-teman guru PJOK di KKG di gugus atau di kecamatan kakak masing-masing. Itu terkait dengan berbagi praktik baik. Dan berikut terkait dengan praktik pembelajaran. Jadi proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini di dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Jadi kakak sekalian, terkait dengan ini, proses pembelajarannya itu harus termuat semua apa yang sudah kakak dapat dari modul 1 sampai dengan di modul 2.5 atau sampai dengan modul 6 atau sampai dengan terakhir dari pelaksanaan PGG PJOK ini, dari mulai strategi mengajarnya apa, menurut pembelajarannya apa, itu harus sesuai dengan apa yang sudah kakak dapatkan di
PKG PJOK terkait dengan praktik pembelajaran. Lalu apa namanya? Asesmen otentiknya semuanya itu harus muat di dalam video pembelajaran yang kakak buat nanti. Lalu yang berikut terkait dengan apa namanya RPP atau modul ajar ini sama saja dengan yang video pembelajarannya ini. Jadi RPP modul ajarnya itu dibuat dengan format backward design. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kakak dapat. Lalu terkait dengan the backward design, mulai dari tujuan pembelajaran, asesmen sampai dengan langkah-langkah pembelajarannya itu. Lalu strategi pembelajarannya apa, model pembelajarannya apa, model pembelajaran yang dipilih, langkah-langkah model pembelajarannya itu apa, lalu apa di dalam dari 3 model pembelajaran itu kakak pilih satu dalam proses di dalam RPP atau modul ajar ini. Lalu strategi pembelajaran yang dipilihnya apa? Langkah-langkah di dalam strategi pembelajaran itu dituangkan semuanya di dalam modul ajar ini. Sampai dengan penilaiannya, mulai dari penilaian otentik, dari penilaian self assessment, peer assessment, sampai dengan observasi guru. Jadi ada 3 itu ya di dalam penilaian otentik, penilaian diri, penilaian antar teman, sampai dengan observasi dari guru. Nah, dari 3 itu harus termuat semua di dalam RPP yang kakak buat ini. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan rencana keselamatannya atau alurnya itu harus sesuai dengan apa yang sudah kakak dapatkan di kegiatan PKG PJOK ini, kakak sekalian. Jadi nanti tinggal kakak pilih saja dari ketiga ini, kakak bisa di screenshot. Jadi ketiga ini kakak bisa pilih yang mana yang akan menjadi bukti karyanya kakak. Jadi kakak anggap mana yang lebih mudah, nah kakak bisa ambil itu dan bisa dibuat untuk beberapa hari ke depan terkait dengan tugas yang terakhir ini kakak sekalian. Baik, sampai sini ada yang belum dimengerti atau ada yang perlu ditanyakan, silakan kak. Oh, silakan kak Erlin. Ya, terima kasih ya Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan buat Beta. Di sini Beta mau tanya tentang bukti karya ini. Ya, Tadi Beta dengar ada 3 aspek yang nanti Katong pilih kan, Kak Fasil? ya 3 aspek. Seandainya macam Katong pilih tentang kebugaran begitu, berarti itu Katong buat dia punya RPP lalu buat video lagi kah? Sebentar kak, ini aduh ini akan sih muncul ini, sebentar ya, sebentar. Sebentar kak. Ini tadi muncul. Nah, ini pernyataannya ya, ini merupakan lembar pernyataannya nanti diunggah tadi sudah di cara-cara yang tadi. Lalu terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Kak Herlin tadi, sebentar ya. Tadi dia tidak terbaca. Sebentar Kak Herlin. Tidak terbaca lagi.
Sebentar Kak, ini tidak terbaca. Nah, ini tiga kategori ini yang akan menjadi eh, eh, pilihan dari kakak-kakak sekalian. Jadi mulai dari praktik baik, dari praktik pembelajaran, lalu yang berikut RPP dan modul ajar. Lalu terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh Kak Herlin, kalau misalnya Kak Herlin mau memilih yang praktik pembelajaran, berarti Kak Herlin harus unggah dua. Satu terkait dengan video dan satu terkait dengan PDF-nya itu atau modul ajarnya. Nah, lalu Kak Herlin, ini proses pembelajaran dalam kelas peserta dapat membuat karya di dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Jadi kakak-kakak sekalian, kalau apa yang tadi Kak Herlin mau tanyakan itu berarti nanti masuknya di sini di praktek pembelajaran di dalam praktek pembelajaran ini Kak Herlin. Jadi kalau misalnya Kak Herlin pilih yang praktek pembelajaran, otomatis harus ada dalam video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini harus termuat semua yang sudah Tadi saya lagi Kak, beta ada di barang. Iya barang. yang sudah didapat selama proses Iya PKG nanti ini. Kak subscribe. Nah, kalau misalnya Kak Helen pilih praktik baik ini terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi materi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ini nanti Kak Helen akan berbagi bersama teman-teman, misalnya di KKG di Kecamatan Kak Herlin, KKG Baguala misalnya. Jadi kumpul semua guru PJOK di sana, lalu Kak Herlin berbagi praktik baik. Jadi Kak Herlin mengimbaskan itu ke mereka, lalu Kak Herlin buat dalam bentuk video dan dokumen PDF-nya. Itu Kak Herlin. Jadi kalau misalnya Kak Herlin pilih yang RPP atau modul ajar, hanya dokumen PDF-nya saja modul modul ajar atau RPP satu kali pertemuan. Begitu Kak. Jadi satu kali pertemuannya saja yang dibuat. Tapi RPP ini atau modul ajar ini harus sesuai dengan yang sudah dapat di kegiatan PKG. Jadi RPP dan modul ajar itu formatnya backward design. Begitu Kak. Jadi di dalam format backward design itu mulai dari tujuan pembelajaran sampai dengan asesmen sampai dengan langkah-langkah pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran itu harus termuat semua yang sudah didapat baik di daring maupun di luring terkait dengan pengembangan modul belajar ini. Jadi mulai dari model pembelajarannya, mungkin model pembelajaran SEM, mungkin model pembelajaran kebugaran, mungkin model pembelajaran pendidikan gerak. Nah, kakak pilih dari salah satu itu, kakak masukkan dia di RPP atau model ajar ini. Lalu strategi pembelajaran apa yang kakak pilih? Nah, kakak jelaskan itu di dalam atau tuangkan itu di dalam RPP atau belajar ini. Eh, strategi pembelajaran seperti apa yang kakak pilih? Misalnya pilih tentang eh, apa pembelajaran terbimbing misalnya. Dalam pembelajaran terbimbing, kakak jelaskan di situ siswa bikin apa, gurunya bikin apa di dalam langkah-langkah pembelajaran itu. Lalu kakak juga harus menuangkan itu, kakak harus mengingat bahwa proses pembelajaran itu di dalam RPP itu ada ingat ya analisis itu. Jadi waktu tunggu siswa itu dikurangi, aktivitas siswa itu lebih perbanyak. Nah, itu juga harus tergambar di dalam video pembelajarannya itu dan RPP-nya. Lalu dalam penilaian otentiknya,
Kakak harus lihat ada penilaian rintik. Jadi ada penilaian diri masing-masing anak, penilaian diri dia sendiri masing-masing. Lalu yang berikut penilaian antar teman, masing anak penilaian antar teman juga dan dari guru atau observasi dari guru. Sampai dengan refleksinya itu kakak buat di situ. Sampai dengan apa namanya? Keselamatannya itu juga di rancangan untuk keselamatannya itu juga dibuat semua terkait dengan model backward design itu. Jadi kakak lihat di backward design itu langkah-langkah apa yang ada di dalam backward design itu kakak lakukan semua di situ. Lalu materi apa yang sudah kakak dapat terkait dengan proses pembelajaran PJK yang ada di dalam yang sudah dapat di dalam daring maupun luring kemarin, nah kakak tuangkan itu di dalam RPP. Itu kak. Jadi kak pilih dari 3 ini. Ada lagi yang mau ditanyakan kak? Silakan. Sudah mengerti? Awas, jangan sampai lagi tidak. Ini merupakan salah satu eh, faktor ya. Jadi penentu kelulusan juga ada di tugas ini kakak sekalian. Bukan hanya berbagi saja bukti karyanya, tapi sebagai salah satu penentuan kelulusan juga. Jadi jangan main-main ya kak ya. Kita sudah berproses selama 3 bulan. Saya harapkan untuk lebih memperhatikan. Jadi nanti kakak pulang buka di LMS masing-masing atau nanti kakak buka di LMS masing-masing lihat tugas apa deh yang dari awal yang saya belum buat, kakak belum buat, kakak kirimkan itu. Jangan sampai pada akhirnya nanti kakak yang tidak lulus ya, sangat disayangkan itu kakak sekalian. Kalau dilihat dari uh, hasil tergambar di dalam LMS di penilaian itu sangat jarang sekali kakak masuk di dalam LMS. Jadi kakak akses ke LMS-nya itu sangat kurang sekali kakak sekalian. Hanya beberapa orang saja yang aktif masuk di diskusi. Jadi kakak harus masuk di LMS itu lalu perhatikan di setiap alurnya itu kakak. Jangan sampai uh, itu bisa merugikan kakak sendiri, kakak sekalian. Jadi kakak harus lebih memperhatikan itu. Baik, Kak Herlin sudah bisa dimengerti atau mau ditanyakan lagi silakan Kak. Siap Kak Fasil, untuk sementara demikian begitu dalam. Jadi nanti kakak pilih dari 3 kategori ini, mana yang kakak anggap lebih mudah untuk dilakukan, maka kakak akan buat itu dan dikirim. Selesai dikirim, nanti akan diberikan penilaian oleh Kak Fasil. Selesai diberikan oleh Kak Fasil penilaiannya, lalu nanti disetujui atau tidak dulu untuk diunggah di PMM. Nanti kalau misalnya belum memenuhi syarat pasti akan dikasih umpan baliknya. Jadi masih kurangnya di mana sampai selesai baru disetujui oleh Kak Fasil baru diunggah di PMM dan dibagi atau berbagi di PMM sehingga bisa digunakan atau menjadi uh, contoh atau pedoman bagi teman-teman guru PJOK di seluruh Indonesia kakak. Jadi ini bukan hal yang mudah ya sebenarnya. Ini merupakan tugas yang kalau menurut saya agak berat karena harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementerian kakak sekalian. Jadi kakak harus lebih lagi untuk lebih aktif ya, jangan sampai lupa itu.
Baik kakak yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan kak. Jangan sampai pada akhirnya kakak sendiri bingung. Lebih baik kalau ini harusnya kakak bertanya supaya kalau tidak mengerti kan bisa dijelaskan lebih terperinci lagi untuk kakak sekalian. Kak Angel, Kak Juni, Kak Vivi, silakan kak. Ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan terkait dengan tugas bukti karya ini, silakan kak. Silakan kak, saya berikan kesempatan. Dan di kesempatan ini juga saya mohon untuk kakak sekalian untuk mengumpulkan tugas RTL kemarin, mulai dari rencananya sampai dengan rencana tindak lanjutnya atau mulai dari proyeknya itu sampai dengan rencana tindak lanjutnya itu kakak tolong dikirimkan. Lalu kakak yang lain nanti tolong diberitahukan juga untuk teman-teman yang lain untuk eh, lebih lagi untuk memperhatikan hal ini. Jadi nanti kalau apa namanya kakak anggap dari ketiga kategori ini praktik baik itu yang lebih gampang misalnya, nah, kakak langsung buat materinya sesuai dengan uh, modul kemarin di LMS itu, kakak bisa rancang materinya di situ terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu kakak mulai berbagi bersama dengan teman-teman di uh, komunitas belajar KKG PJOK di kecamatan masing-masing, Paguala, Sirimau, dan sebagainya, atau MGP di SMP ya. Baik kakak sekalian, kalau sudah bisa mengerti berarti kita lanjutkan saja. Saya anggap bahwa kakak sudah bisa mengerti ini. Berikutnya, um, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran umpan balik RTL ini? Kak Herlin mungkin silakan kak. Mulai dari bisa pakai model-model refleksi yang biasanya dipakai. Jadi pembelajaran apa yang dapat hari ini, pemahaman apa sampai dengan tindak lanjutnya apa atau rencana apa selanjutnya. Silakan Kak Erlin, refleksikan dulu pembelajaran kita di hari ini. Ya, Kak Fasil serta teman-teman yang ada di room ini, kita akan merefleksikan pembelajaran yang kita dapat di hari ini menurut pemahaman beta
eh, dari pertemuan di kali ini dan di saat ini beta juga belajar untuk memahami dan mengetahui hal-hal baru terkait dengan rancangan pada pertemuan di hari ini terkait dengan tadi beta susunkan yaitu terkait beta punya tugas rencana tindak lanjut. Beta tidak berbicara jauh, tetapi beta berbicara terkait dengan beta punya tugas yang sudah beta uploadkan tadi. Ini merupakan hal baru bagi beta untuk belajar untuk memahami terkait dengan rencana tinggal lanjut dan rancangan-rancangan kombel yang ada di katong pun sekolah. Memang beta melihat sejauh yang katong dapat ini memang bukan yang sudah ada di sekolah sih, bukannya tidak tidak baik, bukan, tetapi dari situ apa yang sudah ada di katong punya sekolah, terkhususnya katong pung Kombel Toma Maju itu beta bisa melihat ada hal-hal baru lagi terkait yang didapat dari program diseminasi terkhususnya tentang Kombel dan rencana-rencangan proyek yang disusun dalam P5. Mungkin dengan adanya hal baru yang beta dapatkan di saat ini, beta dapat benahi sedikit demi sedikit membentuk yang lebih baik lagi terkait apa yang terbaik bagi katong punya kegiatan Kombel serta rekan-rekan guru sejawat dan diprioritaskan itu khusus bagi peserta didik yang ada di sekolah. Dan terima kasih juga dari tugas yang tadi beta paparkan terkait rencana tindak lanjut tadi. Terima kasih untuk masukannya terkait salah satu yang tadi beta ingat tadi mesti ada evaluasinya, ada umpan baliknya. Mungkin dari situ beta bisa mengetahui sisi-sisi kekurangan yang ada pada beta untuk beta melengkapi itu. Kedepannya mungkin ada perubahan yang beta lakukan terkait apa yang sudah beta dapat di hari ini untuk menerapkan yang lebih baik lagi di beta punya tempat tugas pengabdian, bukan saja terhadap beta, tetapi bisa belajar untuk mungkin setidaknya bisa berbagi sedikit dengan teman-teman yang ada di lembaga sekolah demi dan tujuannya hanya satu, untuk memajukan katong punya lembaga masing-masing, terkhususnya juga untuk meningkatkan katong punya potensi guru untuk lebih baik lagi, mengikuti perubahan-perubahan yang ada, tidak membuat katong semakin istilahnya terleha-leha, tetapi dengan perubahan-perubahan yang ada dapat mengacu katorang untuk lebih semangat lagi, lebih mengikuti lagi perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan dunia pendidikan ke depannya, agar katong tidak tertinggal daripada
perkembangan zaman, karena katong guru nih sebagai petunjuk, katong guru nih sebagai pusat. Jadi setidaknya jangan katong kalah dengan katong punya anak-anak, karena anak-anak ini dorang sudah gadgetnya itu luar biasa. Jadi katong memacu katorang untuk lebih lagi meningkatkan katong pun kompetensi katorang masing-masing untuk lebih baik segala segala hal, segala pemahaman, segala materi, segala pokoknya hal baik yang katong sudah dapat diseminasi dari awal sampai akhir ini beta sangat apa bersyukur dan tidak percuma beta masuk dalam kegiatan ini. Awalnya itu beta jujur seperti beta sudah ungkapkan untuk beberapa kali bahwa beta sedikit di benak beta itu kegiatan ini seperti apa, membayangkan itu tanpa beta masuk terlebih dahulu, tapi setelah beta masuk dan beta beradaptasi, berkolaborasi bersama-sama dengan teman-teman dunia maya maupun tatap muka, disitulah baru beta tahu bahwa pentingnya itu suatu perubahan yang terbaik bagi diri katong untuk katong masing-masing mengembangkan itu kembali ke katong punya instansi masing-masing. Pesan beta buat teman-teman, tetap semangat dan kiranya apa yang katong sudah dapatkan itu katong masing-masing akan kembali ke kamu katong punya tempat pengabdian masing-masing dan katong berbagi melakukan yang terbaik demi katong pun anak-anak didik. Terima kasih Kakak Fasil dan teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Kak Herlin. Sudah merefleksikan kegiatan di saat ini. Saya yakin bahwa kakak sekalian sudah memahami terkait dengan RTL ini maupun nanti terkait dengan pemahamannya terkait dengan bukti karya yang akan kakak buat ke depan nanti. Jadi saya harapkan untuk kakak tetap semangat ya untuk tetap mengikuti kegiatan yang sudah di penghujung. Jadi tinggal 2 kali pertemuan sesi daring lagi kita sudah selesai. Jadi kemungkinan besar itu tanggal 10 Desember ya kalau tidak salah. Itu terakhir kita melakukan sesi daring tanggal 10. Jadi meskipun ada pekerjaan yang banyak terkait dengan nilai-nilai yang akan disiapkan untuk raport nanti, saya mengharapkan kakak untuk tidak melupakan kegiatan ini, merupakan pengalaman yang paling berharga menurut saya dan tidak mungkin terulang kembali hal-hal seperti ini kakak sekalian. Jadi kakak harus bisa memanfaatkan ini secara baik. Jangan sampai karena kesalahan kakak sendiri maka hal-hal yang tidak diharapkan itu terjadi. Saya mohon untuk kakak tetap fokus ya. Baik, pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu kakak sekalian. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya nanti di refleksi bukti karya itu setelah kakak lakukan. Jadi mulai dari hari ini kakak mulai berpikir apa yang harus kakak buat dan langsung kakak lakukan. Jangan sampai terlambat lagi kakak sekalian karena waktu tidak menunggu. Seharusnya kita harus zoom dari kemarin cuman karena saya lihat itu belum ada yang siap terkait dengan tugasnya saya mundurkan 1 hari tapi sama saja sebenarnya. Baik, karena Kak Ulfa tidak ada jadi Kak Herlin saja yang tutup dengan doa. Silakan Kak.
Iya, Kak Fasil serta teman-teman yang ada di room ini, kita sudah selesai dengan proses perkuliahan kita tentang refleksi RTL di hari ini. Kita akan mengakhiri segala proses perkuliahan kita di hari ini dengan menutupnya dengan doa. Mari kita semuanya yang ada dalam room ini kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan hingga kami sudah selesai dengan tahapan-tahapan kami, tugas tanggung jawab kami dalam proses perkuliahan kami di hari ini. Apapun yang kami terima di hari ini yang disampaikan oleh Kakak Fasil tidak jatuh percuma, tetapi itu dapat kami pahami demi pengembangan kami ke depan masing-masing kami untuk kembali menerapkan yang terbaik bagi tugas dan tanggung jawab di tempat pengabdian kami. Sasaran dan tujuannya hanya untuk peserta didik kami yang ada di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu. Kami akhiri segala proses perkuliahan kami di hari ini dengan memohon berkat daripada Bapa Surgawi Tuhan dan Roh Kudus. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menyertai segala kehidupan kami, Kakak Fasil, teman-teman rekan peserta yang ada di sini, seluruh kehidupan kami di malam hari ini. Tuhan tetap menyertai dan menuntun kami dengan segala kelimpahan berkat-Mu penuh-penuh dalam hidup dan kehidupan kami, tiap-tiap kehidupan kami masing-masing, pribadi, rumah tangga, anak-anak kami, semuanya diberkati. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kak Herlin. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam Kak Fasil dan teman-teman sekalian. Dado.